Halo teman-teman, tips bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang peluang usaha roti bakar. Bisnis kuliner satu ini biasanya sangat ramai di malam hari. Dengan modal yang tidak perlu besar, kalian bisa memulai usaha roti bakar ini. Nah, sebelum untuk ngebahas lebih panjang, pertama kita akan bahas dulu atau gambaran kira-kira rincian awal untuk memulai usaha roti bakar itu seperti apa. Nah, ini gambar dari rincian awalnya. Bisa dilihat untuk modal awal investasi itu teman-teman perlu membeli pemanggang roti. Nah, jadi untuk pemanggangnya itu wajib punya karena ini roti bakar. Jadi untuk harganya itu 1.400.000 sekitar itu. Dan untuk dekeltit ini 100.000, 5 toples wadah itu 60.000, dan garpu dan pisau itu 22.000 dan lain sebagainya itu. Jadi kita total untuk biaya awal itu, biaya persiapan awal itu sekitar di angka 1.767.000. Nah, ini untuk biaya awal. Sedangkan untuk biaya bulanan, bulan ini wajib kita keluarkan ketika omsetnya dapat, maka kita harus kurangi biaya bulanan ini. Nah, jadi makalah hasil dari itu jadi profit atau pendapatan bersih. Nah, sekarang untuk biaya bulanan itu yang dikeluarkan itu untuk sewa kios. Nah, biasanya rata-rata untuk kita sewa tempat di pinggir jalan atau di depan kios atau di gerobak, kita punya gerobak terus kita sewa di depannya, itu rata-rata di angka 800.000. Jadi bukan di tempat kios ya, bukan di tempat ruko seperti itu. Jadi di depannya itu sekitar 800.000. Nah, untuk roti tawar itu 400.000 dan selai dan nanas dan ini rasa-rasa yang lainnya itu, jadi kita totali itu sekitar 2 juta. Jadi untuk setiap bulan itu kita harus keluarkan itu di angka 2 juta. Jadi ketika misal kita omset 5 juta, maka kita harus kurangi 2 juta. Nah, 3 jutanya itu pendapatan bersih. Nah, inilah biaya yang harus kita keluarkan setiap bulannya. Nah, jadi untuk kira-kira 2 ditambah dengan 1,7 jadi sekitar hampir mendekati angka 4 juta. Itu kita ketika memulai usaha roti bakar ini, itu di luar dari untuk gerobak ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita bahas tentang untuk setelah melihat rincian ini, nah kira-kira kita ngitung untuk pendapatan atau omset sebulan itu kira-kira kita bisa dapat berapa. Nah, sekarang kita misal dalam satu hari kita bisa menjual 40 potong roti saja. 40 roti bakar dalam satu hari. Nah, kita jual dalam satu hari itu 40 potong, kita hargain di satu roti itu 11.000. Jadi 40 potong dikali 11.000 itu, maka omset satu hari itu yaitu 440.000. Nah, jadi kita dalam sehari itu kita bisa mendapatkan omset 440.000. Dengan hitungan kita bisa menjual 40 potong roti dengan harga 11.000. Nah, misalkan kita satu bulan itu berjualan dalam 30 hari. Jadi tinggal dikali 440.000 dikali 30 hari. Maka omset yang didapat yaitu 13.200.000. Nah, jadi dalam 13.200.000, lalu kita hitung nih keuntungan berapa dalam sebulan. Nah, sekarang kita kurangi dari biaya bulanan tadi. Biaya bulanan tadi itu 2 juta, maka 13 juta dikurangi 2 juta yaitu 11.200.000. Nah, jadi keuntungan bersih kita itu 11.200.000. Jadi setiap bulannya berikutnya seperti itu terus. Maka teman-teman sudah terbayangkan jika ingin memulai, maka bayangan seperti ini. Kalau kita bisa hemat dan tempat strategis, maka kita bisa mendapatkan omset di atas 10 juta setiap bulannya. Nah, sekarang kita bahas tentang persiapan awal dan tips menghemat. Roti bakar ini di jalanan sudah banyak orang yang memulai. Jadi kita harus riset terlebih dahulu
untuk lingkungan sekitar yang nantinya akan kita jadikan tempat usaha roti bakar. Pastikan bahwa di tempat sekitar tersebut belum ada yang berjualan roti bakar. Nah, sehingga pilihan konsumen itu tidak ada selain kita sendiri. Namun, teman-teman perlu ingat bahwa tempat yang akan kita berjualan kondisinya jalanan itu aktif atau ramai. Karena percuma kalau kita di sana berjualan dan kita sendiri yang jual roti bakar dan ternyata tempatnya sepi. Nah, maka tidak ada yang membeli roti bakar kita. Nah, selanjutnya itu waktu penjualan. Kita harus tahu bahwa kapan sebenarnya konsumen ini membeli roti kita. Apakah sore, apakah siang, ataukah malam? Nah, waktu itu kita harus tahu, sehingga kita tidak perlu terlalu lama menunggu dari pagi hingga malam, dan ternyata yang ramainya itu hanya malam saja. Maka lebih baik kita buka outlet kita itu malam harinya. Sedangkan untuk siang kita bisa untuk istirahat atau persiapan untuk malamnya. Nah, selanjutnya itu tampilan dari outlet. Penampilan dari tampilan outlet dagang itu selain rasa, kita harus mempunyai daya tarik yang menarik, sehingga ketika orang lewat itu akan melihat terlebih dahulu tempat kita. Dan apalagi tempat kita itu mempunyai unik atau daya tarik, sehingga konsumen akan mudah untuk mengingat bahwa roti bakar si A, si itu. Apalagi kita punya nama brand seperti yang unik, roti bakar apa, maka lebih membuat daya tarik lagi. Nah, dan yang terakhir yaitu promosi. Setelah persiapan selesai, sekarang kita mulai untuk promosi. Kita tahu bahwa sekarang ini di zaman teknologi cukup mudah untuk promosi. Kita bisa lewat Instagram, Facebook, YouTube, dan masih banyak lagi. Kita bikin akun, lalu kita bisa undang followernya yang banyak, dan di sana kita bisa lakukan mereka untuk review atau kita untuk tag ke akun kita. Dan yang pasti orang yang punya follower banyak ini itu domisilinya itu di sekitar kita berjualan, sehingga ketika kita jualan di sana maka followernya yang terdekat bisa datang langsung ke tempat kita. Nah, itu saja teman-teman untuk pembahasan tips bisnis kali ini tentang peluang usaha roti bakar dan analisanya. Semoga teman-teman yang mau memulai usaha di bidang roti bakar dapat bermanfaat atau dapat terbantu dengan analisa dari tips bisnis. Dan ingat, ketika teman-teman untuk memulai usaha harus siap mental, apapun yang akan terjadi itu gagal atau sukses. Oke, sampai jumpa dan jangan lupa like, komen, dan subscribe.